pagi semua adik, puji Tuhan kita berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kiranya semua adik sehat semua. Kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita. Sama-sama bagi berdiri, kita mulai ibadah kita angkat pujian kasih dari surga. Memuji muliakan namamu dari ibadah sekolah minggu. Biar Engkau sendiri yang pimpin serta ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya, dan Engkau sendiri menaruh sukacita sesuai kegembiraan bagi dari kami di dalam memuji muliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami, dan kami serahkan doa permohonan kami dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap diri semua. Kita akan pujian hatiku percaya. Keselamatan
pujian lagi. Ku istimewa. Siapkan hati, pikiran semua adik-adik. Kita akan pujian semua baik.
Puji Tuhan, sekarang semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami naikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan Yesus, setiap puji-pujian kami boleh naik ke hadirat Tuhan, menjadi satu persembahan yang harum yang menyenangkan hati-Mu. Sekarang Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian pada saat pagi hari ini. Urapilah Tuhan, kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus menyertai Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Maukah kalian mendengar cerita payung berjalan? Ini benar-benar terjadi. Sebuah payung yang sangat besar sedang bergerak dengan cepatnya di jalanan. Agaknya payung itu bergerak sendiri, sangat rendah, dekat sekali dengan permukaan tanah. Payungnya berwarna-warni, bagus sekali. Ukurannya besar dan bergerak turun naik. Semua orang ingin tahu mengenai payung yang aneh itu. Oleh karena itu, anak laki-laki, anak perempuan, dan orang dewasa juga mengikutinya. Tidak lama sesudah itu, mereka menemukan bahwa kaki-kaki kecil yang membawa payung itu adalah kaki seorang anak kecil yang baik. Ia berjalan dengan tenang dan cepat. Orang-orang yang menontonnya mengikutinya. Akhirnya, tibalah dia di suatu tempat yang teduh di bawah pohon yang besar. Payung itu ditaruhnya di tanah. "Siapa yang mau mendengar cerita tentang payungku?" tanya dia. Anak-anak mengelilinginya. "Ayo, duduklah dan dengarkan," perintahnya. Semua orang mengikuti perintahnya, juga beberapa orang dewasa yang datang untuk mendengarnya. Anak itu menunjuk ke bagian payung yang berwarna hitam. "Kalian lihat warna hitam itu?" Dia memulai ceritanya. Hitam membuat kita berpikir tentang dosa dan kegelapan. Masing-masing kita pernah melakukan perbuatan yang jahat. Biasanya kita melakukan kejahatan itu kalau kita sedang sendirian, atau kita melakukannya dalam kegelapan, ketika tidak seorang pun dapat melihat kita. Perbuatan jahat yang kita lakukan itu adalah dosa. Semua anak mendengar dengan penuh perhatian. "Nah, sekarang dapatkah kalian melihat warna emas ini?" Warna emas membuat kita berpikir tentang surga, di mana jalan-jalannya dibuat dari emas. Dosa tidak bisa masuk surga. Jika ada dosa yang masuk surga, maka itu akan merusak suasana surga. Tidak ada dosa di sana. Jadi, tak seorang pun dari kita bisa masuk surga, karena kita semua adalah orang berdosa. Semua yang mendengarnya menjadi sedih. "Tetapi lihatlah warna merah ini," sambungnya. Warna merah ini menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Ia menumpahkan darahnya yang suci untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ia memikul hukuman yang seharusnya kita tanggung. Jika kita percaya bahwa Dialah anak Allah dan menerimanya sebagai juru selamat kita, Ia akan mengampuni dosa kita dan menjadikan hati kita bersih dan suci, seperti warna putih pada payungku ini. Tetapi kita harus percaya kepadanya. Kita harus minta kepadanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Waktu kita meminta ini, Dia akan masuk ke dalam hati kita dan menjadi juru selamat kita. Dia akan membawa kita masuk ke surga waktu kita mati.
Nah, beberapa orang di antara kalian yang tahu bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi ingin masuk ke dalam surga pada suatu hari nanti. Ayo angkat tangan kalian. Tangan-tangan diangkat. Nah, bagus sekali. Katakan pada Allah bahwa kalian semua adalah orang berdosa. Dengan cepat dan tenang anak-anak itu berlutut di tanah. Masing-masing anak berbicara dengan penuh hormat kepada Allah, mengakui dosa-dosanya. Sekarang katakan kepadanya bahwa kalian percaya Tuhan Yesus Kristus adalah Putra Allah dan bahwa Dia sudah mati karena kita. Minta supaya Dia menyelamatkan kita sekarang juga. Dalam nama Yesus. Dengan pelan-pelan anak itu berdoa. Anak laki-laki itu kemudian mengeluarkan sebuah Alkitab kecil dari sakunya. Dia membuka kitab Yohanes 3 ayat 16. Ayo, sekarang kita buka Alkitabnya, Yohanes 3 ayat 16. Sekarang saya akan membacakan sebuah ayat dari firman Allah yang kudus. Kalau kalian semua mendengar kata dunia, haruslah kalian menyebut nama kalian. Kalau kalian mendengar kata setiap orang, sebutkanlah juga nama kalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulangi sekali lagi, ingat ya, kata dunia dan kata setiap orang harus diganti dengan nama kita sendiri. Ayo kita baca kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan Kristina, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Kristina yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengirimkan putranya untuk mati bagi kalian. Kalau kalian betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya di dalam hati kalian, kalian sudah dilahirkan dalam keluarga Allah. Dan semua orang yang ada dalam keluarga Allah mempunyai hidup yang kekal. Inilah firman Allah dan itu sungguh benar. Tetapi masih ada warna lain di payung ini. Warna apa yang masih ketinggalan? Orang yang mendengarnya bersama-sama menjawab, hijau. Betul, saya belum menceritakan kepada kalian tentang warna hijau ini. Nah, beginilah. Setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus dan sudah dipersiapkan untuk masuk surga oleh darahnya yang suci, Dia mengharapkan supaya kita menjadi anak-anak Kristen yang makin hari makin baik. Warna hijau membuat kita berpikir tentang tumbuh-tumbuhan. Kita semua tidak bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat kalau kita tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa setiap hari, dan tidak pergi beribadah ke sekolah minggu. Jangan lupakan itu. Supaya kita bisa bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat, kita harus setia membaca Alkitab, setia berdoa, dan pergi beribadah ke sekolah minggu. Anak itu menutup payungnya. Sekarang kalian harus pergi dan menceritakan kepada orang lain tentang hal-hal yang tadi kuceritakan itu. Besok aku akan kembali dan ingin mengetahui berapa banyak di antara kalian yang bisa menceritakan kepadaku tentang warna-warna itu. Anak-anak itu betul-betul pergi. Segera mereka menceritakan kepada orang lain apa yang sudah mereka dengar. Dan anak kecil itu mulai berjalan lagi dengan payungnya yang terbuka, dengan harapan bertemu dengan kelompok lain.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, betapa Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus tidak mau kita menyimpan kabar baik itu untuk diri kita sendiri. Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu menjadi pemberita-pemberita kabar baik bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita, sama seperti anak kecil tadi yang berjalan berkeliling menceritakan tentang kasih Allah di dalam kehidupannya. Semua mau ya, semua mau menjadi payung berjalan untuk Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi, terima kasih Yesus, ku ada sebab anugerah-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, selalu terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mencintai dan mengasihi kami orang yang berdosa ini. Engkau menyelamatkan kehidupan kami Tuhan. Engkau menebus kami karena kasih-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan, kami selalu bersyukur setiap hari atas apa yang telah Allah kerjakan di dalam kami. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menceritakan kepada teman-teman kami, keluarga kami Tuhan, bagaimana Allah mengasihi kami, bagaimana Engkau menunjukkan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan, orang-orang lain juga mengenal kasih itu, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, sama seperti Engkau telah menyelamatkan kami oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah pada saat pagi hari ini. Berkatilah Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, dari kelas balita sampai kepada tunas remaja. Allah melawat mereka, memberkati kehidupan mereka, menjaga iman mereka Tuhan, supaya tiap-tiap hari iman mereka terus bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.